Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ad-din wa ad-dunya wal akhirah. Wa la hawla jamil malaikatil muqarrabin wal anbiya'il mursalin wa la hawla jamil awliya'illahi salihin wal ulama'il 'amilin. Wa sallallahu muallif hadzal kitab العلامة حضر الشيخ محمد هاشم أشعري ومن علمني ووصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وبنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركات علومه وبكم في الدين والدارين آمين. قال القاضي إياض رحمه الله تعالى halaman 24 ya. Wajadirun limawatina umirat bil wahyi wat tanzili wa taraddada Jibrilu wa Mikailu wa arajat minha al malaikatu war ruhu wa dhajjat arsatuha bit taqdisi wat tasbih washtamalat turbatuha ala jasadi sayyidil bashari wantashara minha dinullahi wa sunnatu rasulihi mantashara mudarasa ayatin wa masajida salawatin wa majma'il fadaili wal khairati wa mabharil barahini wal mu'jizati wa manasikid dini wa masyairil muslimina wa mawaqifas sayyidil mursalina wa mutabawwa'i khatamin nabiyina haithun fajarat an-nubuwatu wa aina fadha ubabuha wa mawaqini mahbabir risalati wa awwali ardin massa jildal mustafa turabuha an tu'azzama arsatuha wa tushamma nafahatuha wa tuqabbala rubu'uha wajidaranuha. Wallahu a'lam bishawab. Jemaah, kita akan lanjutkan bagian terakhir dari fasal atau bab yang ke-9 ya. Fasal yang menceritakan tentang wajibnya mengagungkan, menghormati segala dan berbuat baik segala yang berkaitan dengan Nabi. Dan pada insyaallah malam ini pertemuan terakhir pada bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Qadhi Iyad, telah berkata siapa Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya, menyayanginya. Wajadirun, dan itu patut, sepantasnya, selayaknya. Limawatina, ini karena isim ghairu munsharif, tidak menerima kasrah kecuali hanya dalam dua keadaan. Pertama, karena dia menjadi mudhaf atau dia ada kemasukan alif lam. Wajadirun limawatina umirat bil wahyi wat tanzili, yang dimakmurkan apa mawatina bil wahyi dengan wahyu wat tanzili dan Al-Quran yang diturunkan. Wa taraddada Jibrilu wa Mikailu, dan bolak-balik
Siapa Jibril, malaikat Jibril, wa Mikail dan malaikat Mikail. Wa arajat minhal malaikatu warruhu, dan naik minha dari mawatin, haknya kembali kepada mawatin. Siapa yang naik? Al malaikatu warruhu, para malaikat dan ruh, yakni Nabi Jibril. Itu yang kemarin kita baca, sa'ala sa'ilun bi'adabi waqi' lil kafirin laisa lahu dafi' minallahi dil ma'arij ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Jadi bolak naik di situ, ta'rujul malaikatu warruh. Makanya di sini wa arajat, dan naik minha dari mawatin. Siapa yang naik? Al malaikatu warruh, para malaikat dan ruh. Wa dajjat arasatuha bit taqdisi wat tasbihi. Wa dajjat, ramai, gaduh. Ahlan wa sahlan. Arasatuha, pelataran halaman dari mawatin, dari tempat itu. Bit taqdisi wat tasbih, dengan kalimat-kalimat yang menyucikan, wat tasbih, dan kalimat-kalimat tasbih yang menyucikan. Jadi ini ingin bercerita Qadi, ini orang yang beliau ingin menceritakan tentang bahwa ada sebuah tempat yang disebut dengan Madinah. Ini kan bercerita kemarin bagaimana perlakuan orang masuk ke kota Madinah sampai dia begitu masuk ke batas dari tanah kota Madinah, ngelihat rumah-rumahnya udah turun kendaraannya, dia nggak naik kendaraan karena di situ ada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Al-Qadi Iyad, beliau juga berkata seperti itu. Udah sepatutnya bagi tempat-tempat yang dimakmurkan dengan wahyu dan tanzil. Ini kita perlu kenal bahwa Tuhan yang kita sembah ini kelewat sayang sama hambanya, bahkan melebihi diri kita menyayangi diri kita sendiri. Sayangnya Allah. Cuman memang ini harus terus diyakini, harus terus disampaikan bukti-buktinya, biar kita nggak jadi orang yang cemen. Dalam masalah sedikit udah mau sedih, mau putus asa, kayak langit mau runtuh. Jangan. Ente menjadi orang yang diceritakan dalam Al-Quran bahwa pada saat engkau sholat aja Allah lihat. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Bertawakallah engkau kepada Dia yang maha gagah dan maha penyayang. Bukan cuma gagah tapi maha penyayang. Alladzi yaraka hina taqum. Dia melihat engkau saat berdiri melaksanakan sholat. Wa taqallubaka fis sajidin. Ente bolak-balik sujud, duduk di antara dua sujud lagi Allah lihat. Nggak mungkin disusahkan oleh Allah. Nah, ini termasuk orang yang dia mempunyai satu keyakinan tugas engkau minta ampun saja kepada Allah. Kalau udah diampunin Allah ridho, apaan juga dikasih. Makanya itu salah satu bacaan istighfar yang kalau dia paling banyak bacaan istighfarnya, maka dia orang yang beruntung dunia akhirat. Istighfar tiap habis sholat 100 kali lah minimal. Kalau Nabi kan dalam sehari semalam, dalam riwayat 70 kali, riwayat lain 100 kali. Itu kan Nabi. Kalau kita hambanya yang banyak dosa, kudunya banyakan lagi. Cuman lagi-lagi masalahnya kita nggak pada gampang percaya kalau itu dijanjiin sama Allah. Giliran dijanjiin sama manusia, percayanya pol-polan. Itu kadang-kadang quote and quote kurang ajarnya manusia sama Tuhan gitu. Ente udah sering banget diberikan pertolongan, giliran sama Allah pakai ragu-ragu, giliran sama manusia, wah jam berapa aja dipanggil, siap. Ini bakalan rame lagi ntar nih, pilkada, wah banyak lagi orang yang terburu-buru untuk mendapatkan bagian. Harusnya yang kayak begitu kudu diimbangin. Kalau sama manusia ente yakin banget, apalagi sama Allah. Dari kecil ente belum bisa apa-apa, Allah udah kasih, Allah udah cukupin. Tapi kalau engkau menjadi orang yang ragu,
Engkau menjadi orang yang, kata Allah dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku terhadapku. Jadi biar kita mempunyai motivasi bahwa ente mah udah ditentukan oleh Allah semuanya, tugasnya ibadahnya kudu rapi aja. Kalau ibadahnya rapi nggak bakal susah, nggak. Cuman kalau ibadahnya kagak rapi, ya emang bakalan dibikin pontang-panting kita. Hati kudu bersih. Nah ini yang dirasakan oleh orang-orang soleh. Mereka nggak bakal mereka sampai totalitas beribadah kalau mereka dikecewakan sama Allah, nggak bakal. Kita yang kadang-kadang sering dikecewain sama manusia, dijanjin lagi masih percaya lagi, dikecewain lagi masih percaya lagi. Apalagi sama Allah yang nggak pernah dikecewain. Makanya mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini menjadi sebab Allah angkat derajat kita dunia akhirat. Iya Pak, Ibu, simpel banget. Kalau kita ngelihat di dalam Al-Quran, apa sih yang menjadikan kau susah dalam urusan hidup ini? Kalau semua berkali-kali Allah janjikan Dia yang menguasainya. Qul innal fadla biyadillah. Katakan kepada mereka ya Muhammad, segala karunia dalam kekuasaan Allah. Yuktihi mayyasha. Allah akan memberikan kepada siapa saja orang yang Allah kehendaki. Tanya aja sama orang tua kita, Dokter Haji Asep ya. Kalau udah pegang kekuasaan, janganlah kata mulutnya yang bicara, tunjuknya aja jadi perintah. Nggak pakai ngomong, cuman begini doang. Ini pindahin ke sono berarti maksudnya. Punya kekuasaan dan Allah mendeklar dirinya sebagai pemegang kekuasaan mutlak dari semesta raya ini. Qul innal fadla biyadillah yutihi may yasha wallahu wasi'un alim. Jadi kudu kita bijak ketika sama manusia bisa totalitas, kenapa sama Allah yang maha segalanya enggak totalitas. Qadi Iyad, jemaah rahimahullah, wa arajat minhal malaikatu warruh wa dajjat arsatuha bitaqdisi wat tasbih, dan menjadi ramai gaduh pelataran dari kota itu dengan kalimat takdis, pemurnian, wat tasbih, dan pensucian. Jadi kalau misalnya tempat di mana itu sering dikumandangkan kalimat-kalimat pujian, dia pasti harus terhormat dan ada aturannya untuk di situ. Kenapa bangunan ini kita bikin kotak sama? Ada nih, tapi satu lagi dibikin persis sama, yang satu dibuat masjid, yang satu buat aula perkawinan. Kenapa giliran engkau berada di masjid ada aturan-aturannya? Iya, karena itu tempat sering terdengar orang bertasbih memuji Allah. Ini kata Qadi Iyad, bahwa di tempat yang disebut kota Madinah itu tanahnya terlalu sering diperdengarkan pujian kepada Allah. Wa dajjat arsatuha bitaqdisi wat tasbih. Emang kudu beda perlakuannya. Kudu beda. Kita kudu copot sendal kita kalau masuk ke masjid. Karena di tempat ini bukan selain hanya rumah Allah, aktivitas yang terjadi adalah orang-orang yang mensucikan Allah. Marah betul kita kalau melihat ada orang yang pakai sepatu gitu ya, terus masuk ke masjid. Ente nggak punya adab. Washtamalat turbatuha ala jasadi sayyidil bashari. Washtamalat, dan telah meliputi apa turbatuha, tanahnya itu, al-mawatin, tempat-tempat yang ada di kota Madinah, maksudnya ala jasadi sayyidil bashari, atas jasad penghulunya semua manusia, pimpinan semua manusia. Di kota Madinah kan badan Nabi dikebumikan. Jadi kata beliau, washtamalat turbatuha ala jasadi sayyidil bashar, wantashara minha, dan tersiar minha, dari mawatin, yakni kota Madinah, tempat-tempat yang ada di kota Madinah. Apa yang tersebar? Dinullahi, agama Allah, wa sunnatu rasulihi, dan sunnah dari rasulnya, mantasyara, akan
tempat-tempat yang menyebar, terjadinya penyebaran. Artinya dari situlah kemudian menyebar ke tempat-tempat tersebarnya itu agama Allah dan sunnah Rasulnya. Mudarasa ayatin, tempat-tempat sekolah belajar atau tempatnya terjadi proses belajar mengajar akan ayat-ayat. Ya. Jadi tempat orang pada deres baca ayat-ayat Al-Quran. Wa masajida sholawatin, dan masjid-masjid orang yang melaksanakan sholat. Wa majma'il fadaili. Nah, dia karena atofnya ke atas tuh ke limawatina karena dia isim ghairi munsharif masajida, tapi giliran majma', nah dia kembali kepada asalnya itu kasrah. Wa majma'il fadaili wal khairati, dan tempat berkumpulnya keutamaan-keutamaan, wal khairati, dan kebaikan-kebaikan. Wa madharil barahini wal mu'jizati, dan tempat munculnya bukti-bukti, wal mu'jizati, dan mu'jizat. Wa manasikid dini, dan ibadah-ibadah agama, manasik agama. Wa masyairil muslimina, wa masyairil muslimina, karena jadi mudhaf maka isim ghair munsharifnya gugur. Wa masyairil muslimina, dan tempat syiarnya orang-orang Islam. Wa mawaqifi sayyidil mursalina, dan tempat menetapnya pimpinan dari semua utusan. Mutabawwa'i khatamin nabiyyin, wa mutabawwa'i khatamin nabiyyin, dan menjadi tempat tinggalnya penutup semua nabi. Haitsun farajat an-nubuwatu, sekiranya terpancar apa an-nubuwah, artinya tersebar. Wa aina fadha ubabuha, dan kemana saja, di mana saja fadha berlimpah, apa yang berlimpah, ubabuha. Jadi ini yang berlimpah daripada syiarnya tuh agama. Wa mawaqini mahbatir risalah, dan tempat-tempat apa turun ya, habaqah itu turun, tempat turunnya ar-risalah, jadi perintah agama. Wa awwali ardin, dan tanah yang pertama kali masjidal mustafa turabuha, yang menyentuh akan kulit al-mustafa, orang yang dipilih, apa turabuha, tanahnya. Jadi Nabi dikuburkannya di situ di kota Madinah. Antu azzama, ini menjadi mubtada muakhir, khobarnya di atas tuh, khobar muqaddam. Wa jadirun limawatina, ini baru ketemu mubtadanya, panjang betul. Dan itu sepatutnya bagi limawatina, tempat-tempat umirat bil wahyi sampai bawah, bermula antu azzama, bahwa dimuliakan. Jadi kalau ketemu tempat-tempat yang di situ wahyu diturunkan, Al-Quran diturunkan, Jibril bolak-balik, malaikat naik dari tempat itu, maka antu azzama, bermula bahwa dimuliakan, diagungkan. Apa yang dimuliakan? Arasatuha, pelataran atau tanah yang ada di kota, di tempat-tempat itu. Wa tusyamma nafahatuha, dan dicium apa nafahatuha, aromanya dari itu mawaqin. Wa tuqubbana rubu'uha, dan dicium rubu'uha tu rumah tempat tinggal juga. Wajidahanuha, dan tembok-temboknya. Rub'un tu
Kalau rub'un seperempat, kalau rob'un rumah, tempat tinggal. Cuman beda harokatnya doang, rub'un seperempat, kalau rob'un itu rumah, tempat tinggal. Jadi kata Qadhi Iyad ini bahwa kalau engkau berada di kota yang dimana tempat itu dimakmurkan dengan wahyu dan Al-Quran, dan kemudian Jibril bolak-balik situ, tempatnya sakral, maka kudu mendapatkan perlakuan yang khusus juga gitu. Makanya kalau orang yang datang ke kota Madinah, mereka itu kalau udah ngaji kayak begini akan hadir rasa penghormatannya kepada kota Madinah, di mana di situ ada baginda Rasulullah. Makanya kita kan nggak boleh membenci orang-orang Madinah, orang Ansor, karena mereka yang menolong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabat yang hijrah, yang disebut muhajirin. Memang begitu Pak, kudunya begitu. Orang yang menolong kita haruslah kita juga memperhatikan khusus kepada mereka. Namanya orang yang tahu terima kasih, walaupun kita tidak pernah untuk dibenarkan mengharapkan ucapan terima kasih, karena ikhlas itu adalah ketika engkau level paling bawah ikhlas, ketika engkau melakukan sebuah kebaikan, kau hanya meminta balasannya dari Allah untuk dunia akhirat. Level keduanya minta balasan kepada Allah di akhirat. Level tertingginya adalah ketika engkau mengharapkan ridho Allah, mau dikasih pahala kayak enggak, yang penting Allah ridho. Seperti Rabi'ah Adawiyah kan, seandainya beliau ini Rabi'ah Adawiyah ditaruh di neraka tapi Allah ridho, dia masih nerima. Ya cuman kan kita nggak sanggup yang kayak begitu. Kita ngebersihin hati supaya nggak minta diponten sama manusia aja rada susah. Rada susah tuh. Hati supaya kagak diponten sama manusia, ada susah. Padahal amalan ikhlas itu ketika engkau melakukannya hanya ingin mengharapkan dari Allah. Itu yang paling rendah tuh, yang paling rendah. Tapi yang paling rendahnya juga udah termasuk ikhlas. Makanya kalau orang berbuat kebaikan ketika dipergunjingkan atau difitnah, dia tetap melakukan kebaikan, satu bukti dia melakukan itu karena Allah. Tapi kalau dia ngasoh, udah berarti karena manusia. Dari awal dia harus sudah pasang niat setiap melakukan kebaikan. Pujian ataupun hinaan tak membuat sedikit pun berubah kualitas dari niat dia. Ketika ada orang yang memuji, kalau nggak ada dia nih nggak bisa begini, dia tidak menjadi tersanjung, karena bukan itu targetnya. Saya ingin mendapatkan keridhaan dari Allah. Saya ingin berbuat dengan semua kemampuan yang saya miliki untuk mendapatkan keridhaan dari Allah. Emang perlu dilatih. Cuma kalau kita tahu bahwa Allah melihat amal kita, maka kita akan menjadi orang yang kuat menjaga niat kita. Kalau manusia kan perlu diinformasikan. Dia mau beli ini, dia beli ini, laporan dia beli ini, itu kan perlu diinformasikan. Tapi kalau Allah enggak, kerikil yang kau letakkan di masjid ini, Allah lihat. Walaupun ibarat kata cuma satu pengki gitu, ibarat kata Allah lihat. Dan itu tidak akan pernah sia-sia di mata Allah. Di hadapan Allah nggak bakal sia-sia. Makanya ada namanya sirron wa alaniyah. Orang yang sedekah wa anfaqu mimma razaqnahum sirron wa alaniyah, dan mereka menginfakkan dari apa yang kami berikan kepada mereka. Yang pertama disebut sirron, rahasia, sembunyi-sembunyi, wa alaniyah, dan terang-terangan. Tapi dua-duanya amalan penghuni surga. Ketika di masjid diumumkan si fulan bersedekah ini bukan kemudian kita langsung berkesimpulan ini orang kagak ikhlas, jangan. Karena definisi ikhlas bukan karena terang-terangan maupun sembunyi, bukan. Niat dia mengeluarkannya karena ingin mendapatkan keridhaan dari Allah. Ini kadang-kadang udah kagak sedekah ngatain orang kagak ikhlas lagi. Wah dia pakai disebutin mengarah orang pada tahu. Dia sendiri kagak ngeluarin apa-apa. Emang kalau orang dengki hatinya sakit terus.
Kata Imam Ali bin Abi Thalib, kalau orang yang punya sifat dengki 24 jam dia nggak ada istirahatnya, termasuk tidurnya nggak pernah tenang. Tidurnya nggak tenang kalau orang dengki itu. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bawaannya dia mau menginginkan kejelekan kepada orang yang dia dengki. Makanya mudah-mudahan ini masjid bisa terus Allah berikan kemudahan ya dalam kelancarannya. Orang mau ngomong apa kayak nggak ada urusan, Allah yang nilai. Allah yang nilai. Kalau manusia sih nilai boleh benar boleh salah. Makanya hakim itu ada 3, 2 di neraka, 1 di surga. Saking kemungkinan untuk salahnya kalau. Tapi kalau Allah alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Makanya kalau kita dengar orang baca alaihissallahu bi ahkamil hakimin pada surat At-Tin, maka makmum diajarkan kudu jawab bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Benar, Allah adalah paling adil dalam memberikan keputusan. Jadi nggak mungkin salah kalau Allah kasih kita rezeki banyak, kalau Allah kasih kita rezeki pas-pasan, kalau Allah kasih rezeki kita kurang, Allah pasti punya alasan tersendiri. Pasti tuh. Makanya kalau terjadi pada diri kita langsung introspeksi, nggak ada yang bisa merampas rezekimu, nggak akan ada yang bisa. Tidak ada yang bisa mendatangkan rizki kepadamu. Nggak ada yang bisa. Semua adalah dalam ketentuan Allah. Itu perlu kita ingat, Pak. Jadi kita nggak bakal sedih pada saat ada orang menjauh, pada saat kita nggak dekat dengan orang yang kaya, tapi engkau tetap dekat dengan yang maha kaya. Jadi itu yang perlu kita ingat, karena rezeki kita itu semuanya kata Allah dalam Al-Quran, Allah yang atur. Allah yang atur. Nggak, bukan manusia. Manusia cuma perantara. Ente dapat gaji di kantor, itu yang ngasih bagian. Kalau di kantor bagian keuangan yang bagi. Tapi kan kebijakannya dari direkturnya juga tuh, harus sepengetahuan dia. Bagian keuangan cuma menyalurkan kebijakan atau keputusan dari direktur, itu dalam urusan manusia tuh. Sama ketika engkau hidup di dunia, manusia cuma menjadi perantara. Berapa banyak orang yang dagangannya sama, bukanya sama, tapi kemudian rezekinya berbeda. Ini menunjukkan bahwa Allah yang sudah menentukan semua rezeki hambanya. Tugas kita ikhtiar, makanya kudu sering datang. Kalau bahasa Indianya, kita kudu sering audiensi kepada Allah. Betul ya? Audiensi, waktu khusus kita diterima sama Allah. Audiensi kita itu di 1/3 malam terakhir, itu waktu khusus. Banyakkan orang tidur. Ya dara khairil mursalin wa man bihi hudiyal anam wa khussa bil ayati indi li ajlika law'atun wa sababatun wa tashawwukun mutawaqqidul jamarati wa alayya ahdun in malaktu mahajiri min tilkumul jidarati wal arasat la uaffiranna masuna shaybati bainaha min kathrati taqbili war rashafati laulal awadi wal aadi zurtuha abadan walau sahban anil wajanati lakin sa'uhdi min hafili tahiyyati liqatini tilkad dari wal hujurati azka minal miski al-mufattaqi nafhatan taghasyahu bil asali wal bakarati wa nakhussuhu bizawaqis salawati wa nawamit taslimi wal barakati. Wah, ini pujiannya luar biasa dari tentang bagaimana menceritakan kerinduan ingin datang ke kota Madinah karena di sana ada baginda Rasulullah. Apa kalimatnya? Ya dara khairil mursalin wa man bihi. Wahai rumah
rumahnya sebaik-baiknya utusan. Wa man bihi, dan seseorang bihi dengan man, hudiyal anamu, diberikan hidayah manusia. Wa khussa bil ayati, dan dikhususkan dengan ayat-ayat. Indi li ajlika law'atun wa sababatun, itu bagiku li ajlika karena alasan engkau, law'atun wa sababatun, law'atun cinta yang mendalam, wa sababatun dan kerinduan yang mendalam, wa tasyawwukun sama kerinduan, mutawaqqidul jamarati, yang dia menyalanya batu-batu. Jadi batu kalau misalnya lagi menyala panas itu udah menunjukkan membaranya dia cinta. Mengibaratkan itu kayak batu, menyalanya batu-batu. Batu kalau dia udah panas marong gitu kalau bahasa kita. Itu hatinya tuh kayak begitu, saking rindu kepada baginda Rasulullah. Sampai kayak begitu tuh hati. Wa alayya ahdun, dan itu bagiku ahdun, bermula janji, in malaktu, jikalau memenuhi siapa aku mahajiri akan pemandangan. Jadi kata beliau, aku punya janji jikalau pandanganku telah penuh, min tilkumul jidarati wal arasati, dari kalian tembok-tembok dan pelataran-pelataran kota Madinah. Jadi dia udah janji, kalau mataku telah terpenuhi dengan pemandangan, artinya memandang, yang dia lihat ketemu adalah tembok-tembok rumah yang ada di kota Madinah. Kita perlu ingat, ini tentang kerinduan kepada baginda Rasulullah. Itu baru temboknya yang rumah yang ada di kota Madinah, atau tembok yang itu adalah makam baginda Rasulullah. Maka dia punya janji, la u'affiranna masuna syaibati bainaha min kathrati takbiri warrasyafati. La u'affiranna, sungguh aku akan menaburkan, masuna, akan sesuatu yang dipelihara, syaibati, dari ubanku, bainaha, antara itu al-jidarat wal arasat, min kathrati takbili warrasyafati, dari banyaknya mencium dan menghirup udara yang ada di Madinah. Jadi dia akan menaburkan ubannya, ini kan bagian terhormat, masun, dipelihara, kepala. Tapi kalau sudah ketemu dengan kerinduan kepada baginda Rasulullah, dia akan taburkan itu, bahkan bagian yang paling mulia, untuk mencium daripada tembok-temboknya dan menghirup daripada udara yang ada di kota Madinah. Apalagi yang lanjutannya, laulal awadi, andai bukan karena urusan pentingku, wal aadi, dan karena musuh-musuh yang menghalangiku, zurtuha abadan, niscaya aku akan mendatanginya selamanya. Masya Allah, jadi kalimatnya itu benar-benar romantis gitu. Kalau bukan karena ada urusanku yang penting, kan kalau di Indonesia misalnya kita punya urusan, ada anak, ada istri, ada yang harus di pekerjaan atau apa, sehingga membuat hukumnya wajib untuk dia tetap berada di Indonesia, nggak bisa setiap saat. Atau wal aadi, kalau dulu perjalanan itu karena darat memungkinkan untuk ketemu banyak pembegal. Kan kemarin minggu sebelumnya kita sudah dibahas bahwa ada orang-orang yang dalam fikih Fathul Qorib itu dibahas, kalau dalam perjalanan harus ada yang namanya bekal dan kemudian kendaraan. Kalau misalnya dalam perjalanan harus ada keamanan, kemudian membahayakan harta dirimu bahkan istrimu, maka tidak menjadi memenuhi syarat engkau berhaji. Nah, sama nih dia, untuk ketemu baginda Rasulullah,
kalau bukan karena kepentingan urusan-urusan penting dan musuh-musuh yang menghalangi, zurtuha, niscaya aku akan mendatangi kota-kota itu, tempat-tempat yang pernah menjadi saksi tentang perjuangan Nabi, abadan, selamanya, walau sahban anil wajanati, kendati pun aku harus, sahban tuh kayak bahasa kita itu ngesot. Tapi ngesotnya bukan dengan pantat kita, tapi dengan pipi. Alal wajanat. Dia ngesot begini, dia masih mau bela-belain datang ke itu. Walau sahban alal wajanat. Lakin akan tetapi, kendati pun dia nggak bisa datang setiap saat, sa'uhdi min hafili tahiyati. Aku akan memberikan hadiah. Min hafili tahiyati. Dari hafil itu kalau dalam kamus kathir, dari banyaknya penghormatanku, rasa hormatku, liqatini tilkad dari wal hujurat, liqatini yaitu untuk penghuni tilkad dari itu rumah, wal hujurat dan kamar-kamar, azka minal miski, ini menjadi maf'ul bih. Jadi kalau kita baca lakin sa'udi min hafili tahiyati azka minal miski al mufattaqi nafhatan, lebih bagus, lebih jernih, minal miski dari misik, al mufattaqi yang menyebar, nafhatan apanya, harumnya, taghasyahu yang akan meliputi, bil asali itu misik, bil asali wal baqarati, dengan waktu sore dan waktu pagi, di setiap sore dan setiap pagi. Wa nakhussu bizawaqi salawat, dan aku akan menghususkannya, yakni kepada Nabi ya, bizawaqi salawat, dengan murninya salawat, wa nawami taslimi wal barakat. Nawami itu dari nama, artinya meluap, tumbuh, dia terus bertambah salam dan berkah. Kan kita Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nah ini kan begitu, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Nah ini dia, wa nakhussuhu, dan kami akan menghususkan untuknya, bizawaqis salawati wa nawamit taslimi wal barakat. Apa yang bisa kita simpulkan dari 7 pertemuan tentang bagaimana diceritakan oleh Mbah Yai Hashim Asy'ari berbagai model orang dalam mengekspresikan kerinduan, kecintaan dan mengagungkan baginda Rasulullah. Bila bukan karena sesuatu yang begitu istimewa pada diri Nabi, maka tidak mungkinnya mereka melakukan itu. Ini menjadi bukti bahwa Nabi begitu dimuliakan oleh Allah, Nabi begitu diagungkan oleh Allah, sehingga kalau para sahabat, para salafun saleh, para tabi'in, mereka memperlakukan baginda Rasulullah begitu dahsyat, padahal mereka punya amalan begitu hebat, apalagi kita. Maka jamaah sekalian berbahagia, inilah momentum untuk kita menimbulkan lagi semangat dan kejujuran dalam mencintai kepada baginda Rasulullah. Ente bener nggak cinta sama Nabi? Kan udah banyak nih model yang kau dapati tentang orang yang mencintai Nabi SAW. Berapa sholawat yang kau baca dalam sehari semalam? Ini yang kagak ngeluarin duit pak. Sholawat. Ditanya dah, ente baca sholawat sehari semalam berapa ya? Kalau belum sampai 1000, maka engkau masih dalam tanda kutip kedustaan dalam mencintai. Kan kalau orang cinta dia akan banyak menyebutnya. Yang namanya cinta tuh banyak nyebut, ngigonya masih ngigo demenan. Kalau lagi cinta tuh begitu ngigonya nyebut nama demenan. Orang dulu nyebutnya demenan kan, disebut dia karena dia tidak bisa dipisahkan oleh ingatan, kendati pun dia sedang terlelap dalam tidurnya, masih terus ke bawah. Nah tapi kepada baginda Rasulullah yang beliau akan menyelamatkan kita dengan syafaatul uzma, banyakin pak sholawat. Orang kalau sholawat itu
Itu Imam Ghazali cerita bahwa bukan cuma dia yang nggak boleh susah dunia akhirat, semua keturunannya nggak boleh susah dunia akhirat. Jadi kalau bapak emaknya demen baca sholawat, jangan kata anak, jangan kata cucu, jangan kata cicit, semua keturunannya nggak bakal dikasih susah. Karena kalau bapak ibunya demen sholawat, anaknya akan mendapatkan sama. Artinya mempunyai semangat dengan banyak sholawatnya. Tapi kalau kita nggak demen baca sholawat, kita nggak bisa ngajarin anak kita untuk baca sholawat. Ayatnya jelas Pak. Kalau Allah melihat ada orang yang bersolawat, maka ayatnya huwallazi yusolli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Itu ayatnya. Dia Allah bersolawat atas kalian. Maka dibuka tafsirnya, solawat Allah kepada hamba adalah Allah memberikan rahmat kasih sayangnya. Lah masuk akal kalau Allah memberikan kasih sayangnya, Allah tidak akan pernah mau menyusahkan hambanya yang Allah sayang. Kan yang akan mendapatkan kesusahan orang yang Allah murka. Waliyadzubillah. Makanya kita ngemis dalam sholat. Setiap sholat kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Penjelasannya siratal mustaqim adalah siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi mudah-mudahan dengan 7 kali pertemuan kita akan merasakan cinta yang luar biasa. Insyaallah minggu depan kita akan pindah fasal pada tentang nasabnya baginda Rasulullah, namanya dan kunyahnya, biar kita kenal. Jangan cuma Nabi, namanya Nabi Muhammad Ahmad, cuma 2 yang kita kenal, padahal dia namanya banyak. Dan nanti akan dikasih unjuk nama-namanya. Kalau kita cinta kudu totalitas, harus mengetahui semua yang terkait dengan sang kekasih. Begitu kan ya? Semua, sampai warna kesukaan pacar kita tahu. Dia kalau kena sama warna yang ini nih, udah deh. Pokoknya bulan purnama aja kalah cakepnya dia. Dia bulan purnama aja cakep. Karena memang kalau tasbih paling tinggi itu dia menghilangkan adatut tasbih. Jadi kalau anta kal qamari kecil, anta kasyamsi kecil, tapi kalau anta syamsun, anta badrun, hurufnya udah dibuang tuh ada tasbihnya, itu lebih tinggi lagi. Artinya engkau adalah matahari, engkau adalah bulan purnama, dan itu untuk Nabi SAW. Kalau bini kita mah anggap aja kayak ini dah, engkau kayak lampu 100 watt, terang dan hilang kegelapan. Kalau sampai kayak bulan kayaknya ngeri, terbangatan mumbul gitu ya. Dari silau, mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana bi rahmatika wa bi jahi nabiyyikal Mustafa wa bi jahi awliyaika ya Allah wa bi jahi muallif hadzal kitab sahil umurana wa umura auladina wa dzurriyyatina wa talamidina wa man ahsana ilaina wa man awsana bid-du'a wa man lahu haqqun alaina ya maulana hasil maqasidana wa maqasidahum warfa' darajatina wa darajatihim fid din wad dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.